Saya jual itu saya dikawal oleh Brimob Watu Kosek itu, mobilnya Watu Kosek nggak bawa senapan panjang itu dikawal. Tahu-taunya sampai mau jagung berubah. Kita tanya ya, tentang Yoni Kindirejo. Kan di situ ada sebuah Yoni Cerap Yoni, Mbak. Berangkatakan tahun kalau nggak salah 1358 itu. Kalau nggak salah ya. Iya. Yoni Kindirejo, apakah itu tempat pemujaannya ratu, istana, atau apa, Mbak? Banyak sejarah yang menyebutkan bahwa di situ itu semacam greenhouse, rumah tamu ya. Jadi rumah tamu, para tamu raja, para pembesar raja gitu, kumpul di situ. Sehingga di situ ada Yoni, ada semacam, dulu saya masih kecil banyak kayak patung-patung itu loh. Ya, termasuk yang saya ambil batu batanya itu begitu, daripada diambil orang untuk digiling buat semen, ya saya ambil itu. Jadi banyak sumur-sumur dulu. Bukti sumurnya itu batu batanya melingkar, ada bentuknya bagus gitu. Kalau nggak salah sekarang masih ada di utaranya Pendopo, kira-kira 100 meter dari Pendopo itu masih ada bentuk sumur itu, yang dulu banyak sumur-sumur itu. Berarti itu tempatnya tempat peribadatan khusus gitu. Banyak yang mengatakan begitu. Jadi para pembesar kerajaan kumpul di situ, ya beribadah, ya bermusyawarah itu di situ. Greenhouse tadi. Greenhouse gitu loh. Berarti rumah istana, Aula. Hampir rumah istana kerajaan. Ya sekarang itu ya Pendopo. Istana lah, paling gampang itu istana kerajaan. Soalnya kalau kita lihat ya, struktur yang di lapangan itu kan sangat panjang sekali. Loh, itu sampai Gemaling kalau mau gali. Orang sini tahu, orang yang buat batu bata itu yang lama-lama itu tahu. Bahkan itu yang sebelah barat itu sawah saya pribadi saya itu ada itu. Ya, kemudian sampai melewati sungai sampai ke Gemaling mungkin itu, ya diambil orang batu batanya. Itu tahun berapa, Mbak? Ya 90-an paling. 90-an lah. Ya, waktu itu memang ya namanya Klinterjo dulu dimanapun itu ya penuh peninggalan begitu. Tapi kan kalau orang lapor itu kan itu, orang nemu itu ya banyak, tapi orang lapor ya, orang nemu kan pengennya dapat ganti rugi yang banyak. Tapi kalau di Purbakala dulu itu nemu apa saja diambil Purbakala ya 100.000. Akhirnya orang kalau nemu ya nggak disetorkan, dijual keluar ya dapat lumayan kan. Ya, dan dulu belum ada undang-undang cagar budaya ya. Orang nemu apa gitu dijual. Mbaknya ini pernah menemukan sesuatu yang sangat berharga atau gimana, Mbak, waktu itu? Dulu saya diberi orang itu bagus, sama tempayan apa itu yang seperti emas itu. Tapi saya gitu-gitu itu karena dalam keyakinan itu kan, kepercayaan itu bisa berubah. Saya jual itu saya dikawal oleh Brimob Watu Kosek itu, mobilnya Watu Kosek nggak bawa senapan panjang itu dikawal. Tahu-taunya sampai mau jagung berubah. Saya teskan di toko emas itu berubah kadarnya menjadi mamas, katanya toko emas Jagung Selatan Jalan. Mas Long gitu. Pokoknya nggak laku gitu loh. Akhirnya saya teskan lagi di sebelah di orang-orang pinggir jalan itu, yang itu ya sama, baik di toko maupun di itu. Akhirnya saya dengan kawan-kawan Brimob itu kembali, kemudian saya bawa kemana-mana ke ahli barang antik,
nggak laku, kemudian dulu mau dijualkan Mbah Dikin dukun Gondang, nggak tahu sekarang kemana itu. Berarti sampai sekarang belum jelas ya Pak? Banyak saya dikasih orang itu, wah berkali-kali ada keris emas, ada macam, dulu saya sering itu, akhirnya saya juga nggak begitu tertarik itu barang-barang gitu itu ya. Saya dikasih merah delimo macam-macam, dites orang ya merah, tapi nggak itu ya. Banyak Dikasih atau apanya, sengaja dikasih atau dikasih dikasih? Itu peninggalan atau gimana? iya katanya peninggalan, bahkan ada orang-orang ngambil sekitar sini itu ya. Saya dikasih ya, mungkin kalau mau bawa ondo itu ada itu, saya lemparkan ke sana, insya Allah nggak diambil jin balik itu. Atasnya kayu ini lah. Ada Apa itu Mas? Apa Mas? ada apa itu yang untuk ini lah Pak, yang di sini nih, gelang di sini itu. ya, kehormatan itu. Yang Karet, ini kayak karet. pasukan itu ada apa itu, kemudian ada naga ular, ada semar kalau nggak salah itu. Saya adai karena kan jauh lempar kan di atas itu, mungkin sebagian diminta kawan-kawan ya, setiap kawan-kawan ke sini diminta-minta. Waduh, tahu mana bentek, saya punya peninggalan, saya ambil lemparkan di atas kayu itu. Berarti menempel di sini Pak? Iya, itu kalau bawa ondo diambil ada. Masih menempel di situ atau yang menjaga siapa Pak? Ya udah ada yang jaga di situ, ya di situ ada gitu loh. Jadi bukan mimpi, bukan fisik gitu. Nyata saya dikasih orang-orang ngambil di sini kan, kenang-kenangan Pak Amin itu saya ngambil di sini, juku-jukuan pokoknya kon-kondo oleh ini, ada yang oleh dapat ake, ada dapat ini ya. Berarti orang-orang situ itu sering dapat gitu ya Mas? Sering, kalau kesini kadang 40 orang pakai hitam-hitam itu, saya nongkrong di sini ya saya biarkan aja. Sering orang-orang kepercayaan datang ke sini. Tapi tetap menghormati ya. Ya pokoknya jangan terlalu ini ya. Kadang-kadang ya, kalau banyak orang yang ambil di situ kan, orang-orang yang punya kecil kan nangis. Waktu itu akhirnya didatangi ke tetangga-tangga. Pak Amin loh Jo, ini kok Pak Amin, anak kulo nangis. Oh iya tak akan Berarti kayak mengusik anak-anak kecil ya berarti. Iya, sepertinya begitu. Ya. Berarti tidak main-main ya Mbak itu tentang benda tua itu Mbak? Memang ada penghuninya? Ada yang tidak. Jadi ada, memang ada. Dan kawan-kawan yang mengambil di situ tanpa macam-macam kok, tanpa syarat. Kadang-kadang duduk itu ya datang sendiri, teropok gitu. Ada yang terbang itu sawaut gitu, macam-macam lah. Itu nyata Mbak? Nyata, banyak orang yang lihat. Jadi kalau ada tim yang datang ke sini itu ya anak-anak muda sini ya ikut kumpul. Karena daya ilmunya ya Mbak ya? Iya. Ilmu kebatinan yang kuat. Bahkan ketika ini kawan dari Jawa Tengah ingin meminta keris Kolomunyeng dari Tribuana Tunggadewi itu disyuting. Jadi menggunakan 4 kamera besar itu. Tapi begitu penyerahan kerisnya dari Tribuana Tunggadewi ke anak itu, alatnya meledak gitu. Maksudnya kameranya tidak bisa didokumentasikan, tidak bisa direkam, mesti rusak gitu. Ya nggak mesti, tapi waktu itu rusak gitu loh. Waktu itu rusak dan kerisnya ternyata tidak terdokumentasi dalam videonya. Yang kedua, kerisnya ternyata palsu. Jadi kalau yang asli, kalau Munyeng ya miliar bisa triliun itu. Tapi Mbak, karena palsu ya. kalau Munyeng itu berbentuk pusaka kan keris ya Mbak? Iya. Keris lu 3 atau lu 7 atau lu 11? Kalau nggak salah 7. Fungsinya buat apa Mbak? Untuk kemenangan, kejayaan.
Jadi kejayaan Mojopahit dari berbagai versi keyakinan itu menangnya itu karena terjaga dengan keris Kolomunyeng itu. Sehingga keris Kolomunyeng itu diminta banyak orang. Dulu keris Kolomunyeng itu atau orang menyebut keris Tunjung Biru itu pernah direbut Pak Harto dari Yehusen. Yehusen Karanongko itu. Ya, tapi pertama keliru, timnya Pak Harto ke Yehusen berangkal, sehingga keris yang diberikan Pak Harto itu yang dari Yehusen berangkal itu palsu. Kemudian Pak Harto mencari keris ke Yehusen itu, Yehusen tidak diberikan. Kemudian kerisnya dibawa ke Ndrosmo, Ndrosmo difoto udara menjadi laut, jadi nggak bisa ditemukan, nggak bisa difoto udara gitu. Tahun berapa Mas? Sebelum Pak Harto 97, belum lengser itu ya. sebelum lengser merebut keris itu, mencari. Apakah tujuannya untuk Ya supaya aman. Versi orang-orang kuat itu pemegang keris itu menjadi aman. berarti versi banyak ya banyak yang itu Mas, maaf ya Mas, kita putus ya tadi, ya banyak yang